menurut Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, di sini bagaimana cara Allah menciptakan manusia. Ya, yaitu dengan cara Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup agar menjadi makhluk hidup yang serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian arti dari 1 Korintus 11 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 yaitu bahwa kita tidak bisa melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan dari mulanya, bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, ya, tetapi perempuanlah yang berasal dari laki-laki. Di sini artinya bahwa manusia yang pertama ini diciptakan adalah laki-laki, dan Tuhan menjadikan perempuan itu adalah sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki, maka diambillah dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Kemudian juga di sini bahwa Rasul Paulus hendak mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menolak pada hakikatnya bahwa laki-laki dan perempuan itu memanglah berbeda. Ya, namun perbedaan itu bukan untuk membedakan derajat manusia, tetapi di mana perbedaan ini adalah untuk bagaimana saling melengkapi bagi kebaikan kehidupan manusia itu sendiri. Ya, sebab laki-laki dan perempuan ini adalah sama di hadapan Tuhan sebagai manusia ciptaannya. Ya, arti dari 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14 yaitu bahwa karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa, ya, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya, di sini artinya bahwa dari sudut penciptaan Adam diciptakan lebih dulu dari Hawa, karena itu Adam yang jadi kepala, di samping itu perempuan diciptakan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Kemudian kita melihat pada kejatuhan manusia. Ya, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Ya, ini kita dapat lihat di dalam Kejadian 3, di mana ini memuat kejatuhan manusia untuk pertama kalinya. Kisah ini berawal dari larangan yang diberikan Tuhan Yesus kepada Adam dan Hawa, yang dimana merupakan waktu itu manusia pertama diperintahkan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun saat itu mereka melanggar perintah tersebut. Ya, mereka tergoda dengan bujuk rayuan iblis. Mereka lebih memilih mendengarkan kata iblis, dan mereka tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri, sehingga disitulah mereka jatuh ke dalam dosa. Kemudian apa sih akibat dari keberdosaan manusia? Ya, akibat dari keberdosaan ini yaitu manusia merusak hubungannya dengan Allah, merusak hubungan dengan sesama manusia, merusak citra manusia, dan ini membawa kematian. Dan adanya penghakiman manusia mengalami penderitaan, timbulnya ketakutan, hukum tak bertuai pun ada, dan hubungan manusia dengan alam pun menjadi rusak. Dan di sini timbullah suatu penyakit. Ya, bagaimana cara Tuhan, cara Allah kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa? Ya, di sini akibatnya yaitu putusnya hubungan Allah dengan manusia, di mana Allah pada saat itu mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Kemudian mereka merasakan kesusahan, dan akibatnya juga Adam sebagai laki-laki harus bersusah payah mencari nafkah, harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup. Dan Hawa pun serta keturunannya, yaitu kita wanita atau perempuan, merasakan sakit saat melahirkan. Dan juga di sini Yesus juga mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular pun dikutuk sehingga ia berjalan melata. Ya. Kemudian kita melihat bahwa apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Ya, tentu ini sifatnya universal.
atau ini adalah sifatnya untuk semua orang. Artinya bahwa ini tanpa terkecuali, karena semua manusia ini adalah sama di hadapan Allah. Mereka sama-sama berhak untuk memperoleh penebusan dari Allah. Kemudian bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antara manusia? Yaitu jawabannya adalah Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia maupun dosa kita semua, serta memperbaiki keadaan dunia dan memperbaiki hubungannya dengan manusia, yaitu dengan memberitakan firman, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah cara Allah memperbaiki hubungannya